Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Nama saya Azubair. Ini tugas Pak saya. Yang pertama, kurban. Kurban adalah ibadah dengan menyembelih hewan tertentu seperti sapi, kambing, atau domba sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dilakukan pada hari raya Idul Adha sebagai simbol ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haji wada. Haji wada adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, yang terjadi pada tahun 10 Hijriah dan menjadi contoh bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan sesuai dengan sunnah. Yang ketiga adalah haji dan umroh. Haji adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu dilakukan pada bulan Zulhijjah dengan ritual-ritual tertentu di Mekah dan sekitarnya. Umroh adalah ibadah sunnah yang mirip dengan haji, tetapi dapat dilakukan kapan saja dan tidak memiliki batasan waktu tertentu. Yang keempat adalah surga. Surga adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai balasannya atas perbuatan baik mereka di dunia. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi. Yang kelima, neraka. Neraka adalah sebagai tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak beriman dan melakukan perbuatan dosa besar sebagai hukuman atas perbuatan buruk mereka di dunia. Neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan siksaan dan penderitaan. Yang keenam adalah hujan. Hujan adalah fenomena alam berupa air yang jatuh dari awan ke permukaan bumi, yang membawa kehidupan dan kesuburan bagi makhluk hidup dalam Islam. Hujan juga dianggap sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Yang ketujuh adalah petir. Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya dan suara keras yang terjadi akibat melepasan listrik di atmosfer, yang dapat menimbulkan rasa takut dan kesadaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, yang bertugas menjalankan perintah Allah dan tidak memiliki kehendak bebas. Malaikat memiliki peran penting dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi dan menjaga alam semesta. Yang kesembilan adalah Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan menyampaikan pesannya kepada umatnya. Rasul adalah Nabi yang membawa kitab suci baru dan syariat yang berbeda dari sebelumnya. Yang ke-10 adalah sholat. Sholat adalah ibadah wajib dalam Islam yang dilakukan 5 kali sehari semalam sebagai bentuk pengabdian dan komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat memiliki banyak manfaat spiritual dan fisik. Yang ke-11 adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Yang ke-12 adalah ilmuwan dalam Islam. Ilmuwan dalam Islam adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam berbagai bidang ilmu, baik agama maupun sains, yang berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengamalkannya sesuai dengan ajaran Islam. Yang ke-13 adalah sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya dan bertemu langsung dengan beliau. Sahabat Rasulullah memiliki peran penting dalam penyebaran Islam. Yang ke-14 adalah syahadat. Syahadat adalah pertanyaan iman yang diucapkan oleh umat Islam sebagai pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Yang ke-15 atau yang terakhir adalah puasa. Puasa adalah ibadah dalam Islam yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan lainnya yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, yang memiliki banyak manfaat spiritual dan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Terima kasih.